Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan Firda Ananda di Tanya Ustadz. Kali ini Firda sudah bersama dengan Ustadz Tajul Muluk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ya. Nah, kemudian biasanya kan kita kalau orang di Indonesia kan bermaaf-maafan seperti itu ya Ustadz. Nah, kemudian ada beberapa saya beberapa kali baca di artikel-artikel ada beberapa ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Ada minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, sebenarnya artinya sendiri itu seperti apa Ustadz dalam Islam? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, pertanyaan yang selalu berulang setiap tahun ya. Karena ini memang selalu ramai ya untuk mengisi semaraknya bulan Syawal ya atau Lebaran Idul Fitri. Pada dasarnya dua ucapan itu adalah doa. Misalnya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Artinya sesama umat Islam ini yang sudah alumni dari bulan Ramadan itu saling mendoakan semoga Allah menerima amal ibadah kita, terutama ibadah puasa kita. Jadi itu adalah satu amal baik atau perbuatan baik karena kita sama-sama tidak tahu ya puasanya diterima atau tidak. Maka kita mengakhirinya atau menyambut bulan Syawal itu dengan awalan yang baik. Awalan yang baik diantaranya tadi itu saling mendoakan supaya ikhtiar beribadah di bulan Ramadan, terutama puasanya itu menjadi puasa yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapan yang kedua yang sering kita dengar sebagian saja, minal aidin wal faizin, yang kadang-kadang ada orang yang mengucapkannya mungkin agak tidak sesuai dengan pronounnya ya. Karena sebenarnya itu kan berasal dari bahasa Arab. Jadi pengucapannya itu yang benar minal aidina wal faizin ya. Aidin itu artinya dari kata ada, kembali. Dan kelengkapan dari narasi itu sebenarnya ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan saya dan kita dan Anda semua minal aidina, termasuk orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali suci, kembali fitrah, kembali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua wal faizina, dan kita berharap berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagian dari golongan orang-orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Keberuntungan yang diperoleh yang paling penting dari tujuan kita beribadah itu tiga tadi itu. Dalam berpuasa itu mendapatkan kasih sayang atau rahmat Allah, mendapatkan ampunan sehingga dosa-dosanya terampuni, dan mendapatkan tiket pembebasan dari api neraka. Maka ini janji-janji inilah yang kemudian dikemas menjadi doa tadi itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung karena mendapatkan tiga hal tadi itu. Berarti yang betul ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum. Ya, minal aidina wal faizin. Kemudian yang satunya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sebenarnya redaksi itu tidak harus persis seperti itu ya, cuma yang populer seperti itu. Iya. Ya. Kemudian Ustadz, masih seputar ucapan tadi mengenai ucapan bermaaf-maafan. Kalau kita bermaaf-maafan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, seperti apa hukumnya dalam Islam atau gimana? Baik, dua kalimat tadi itu sebenarnya bukan redaksinya tidak bermakna bermaaf-maafan ya. Sehingga kita tetap perlu ketika kita mengucapkan dua doa tadi itu, kita juga harus mengucapkan permintaan maaf. Saya minta maaf, minta halalnya kepada saudara-saudara kita. Nah, minta halal atas kesalahan itu bisa kita lakukan, bahkan harus kita lakukan kepada siapapun. Ya kan? Namanya itu hakul adami. Bahkan kepada orang yang tidak seiman dengan kita pun. Hanya saja kalau misalnya tujuannya untuk kemudian mendoakan tadi itu, ya kalau dengan orang di luar kita kan kita cukup dengan cara bersalam-salaman, ya disertai dengan kita niatkan untuk menjaga hubungan sosial semata,
tidak ada kaitannya dengan keyakinan, maka itu tidak apa-apa. Ya, karena ia sebatas untuk menjaga relasi sosial saja, tidak ada tujuan yang lainnya. Toh dengan mereka kita punya konsep dan tujuan berdoa yang berbeda-beda, sehingga ya mereka tidak perlu mendoakan kita dalam konteks tadi itu, amal ibadah kita diterima atau tidak. Kemudian dengan mereka kita cukup berinteraksi kalau memang dalam hal ini menjadi sesuatu yang wajib, dalam artian itu kesempurnaan atau kebaikan relasi kita dengan dia, itu dengan cara saling memberikan ucapan seperti itu, ya sebatas relasi sosial saja tidak apa-apa untuk menjaga itu. Tapi kemudian untuk kan yang ucapan tadi yang seperti minal aidin wal faizin, kemudian taqabbalallahu minna wa minkum, itu kan sebuah doa ya Ustadz. Ya. Kalau kita ucapkan ke orang yang berbeda agama dengan kita, ya kita yang tidak perlu melakukan itu. Oh, oke. Nah, karena mereka juga tidak menjalani ibadah yang sama dengan kita. Ibadah tadi itu sangat lekat dengan ibadah puasa. Ya kan kita tidak setiap hari ketemu orang taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidinul faizin, tidak kan? Itu momen itu sangat lekat dengan ibadah puasa. Sedangkan mereka tidak melakukannya bersama dengan kita. Sehingga kalau misalnya ketemu sama mereka, biasanya kan mereka yang mengucapkan kepada kita, bukan kita yang memulainya. Saya kira seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya mengenai ucapan di Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Ustadz. Tribuners, itu tadi jawabannya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.